بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, yang ini merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih mahal, yang lebih berharga dibandingkan nikmat kita beriman kepada Allah dan kita beragama Islam. Karena kita meyakini agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Di ayat yang lain di surat Al-Imran Allah juga berfirman: "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina." Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kita juga meyakini siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka kelak di akhirat dia akan diancam kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, para penyembah berhala dan yang sejenisnya, dan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat keamanan di negara kita. Ini adalah nikmat yang besar, karena dengan adanya rasa aman kita bisa beraktivitas setiap harinya. Sehingga para ulama mengatakan nikmat keamanan atau rasa aman adalah nikmat urutan ketiga setelah Islam dan iman. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmat kesehatan dan waktu luang, ini dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan kita Bapak Ibu sekalian adalah nikmat yang besar. Kalau antum ingin lebih mensyukuri betapa berharganya nikmat kesehatan,
Cobalah sekali-kali antum ke rumah sakit. Di sana antum akan melihat orang dengan berbagai macam penyakit. Ada yang untuk makan saja harus pakai selang langsung ke dalam lambungnya. Ada orang yang untuk bernafas saja harus pakai oksigen, dan setiap saat dia bayar tabungnya, beli tabungnya. Ada orang yang untuk buang air saja susah. Ada orang yang setiap hari hanya tertidur atau berbaring di atas tempat tidurnya. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang besar. Terkadang kita lupa mensyukurinya. Terkadang kita lupa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki seseorang kelak pada hari kiamat, melainkan akan ditanyakan kepadanya 4 perkara. Di antaranya akan ditanyakan kepadanya adalah wa an umrihi fima afna, tentang umurnya, tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dalam kebaikan. Ya, tidak kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, untuk main game berjam-jam, untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam urusan dunia kita dan dalam urusan akhirat kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah menghitungnya, tidak akan pernah mampu. Bahkan di tubuh kita ini nikmat yang luar biasa besar. Ya, kita punya tangan, ini nikmat. Karena ada orang-orang yang tidak Allah berikan tangan kepada mereka. Kita bisa melihat, ini nikmat. Karena ada orang-orang yang tidak bisa melihat, kita bisa berjalan, ini nikmat. Bahkan anggota tubuh kita ini nikmat. Kalau ada yang mau misalnya membeli tangan kita satu tangan ya, harganya 1 miliar, kira-kira antum mau jual nggak? Nggak ada yang mau. Atau misalnya mata kita dibeli, satunya misalnya 10 miliar, satu lagi 10 miliar, 20 miliar. Apa antum mau jual matanya? Kita tidak akan mau. Apa artinya punya uang bermiliar-miliaran tapi kita tidak bisa melihat? Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, kalian ingkar, kalian mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam keburukan, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Dan diantara bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita memperbanyak beramal soleh. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Daud, kata Allah, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Nabi kita Nabi SAW, beliau adalah orang yang banyak beribadah. Salat malamnya panjang, ya, puasanya banyak, kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan banyak. Bahkan beliau pernah salat hingga kaki beliau pecah, ya, berdarah. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada beliau, ya, kenapa engkau masih capek-capek beramal soleh, capek-capek sholat, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang.
Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Ya, apakah tidak pantas bagiku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan syukur dengan banyak-banyak beramal soleh. Maka kita pun demikian, dengan kita memperbanyak beramal soleh, dengan kita mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kebaikan, ini artinya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertemuan pertama saya ingin menyampaikan beberapa hadis tentang keutamaan menuntut ilmu sebelum kita bahas kitab Al-Arba'un Haditsan Nabawiyyah fi Minhaj ad-Da'wah as-Salafiyyah. 40 hadis nabawiyah dalam manhaj dakwah salafiyah. Ada hadis-hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, memotivasi kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan ia di dalam agama. Maka ketika kita semangat belajar agama, kita semangat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebenarnya di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Karena dengan kita memahami agama, kita akan menjadi seorang hamba yang baik, kita akan menjadi seorang muslim yang baik. Kita tahu mana hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, mana hak-hak Rasulullah yang harus kita tunaikan, mana hak para makhluk yang harus kita tunaikan, dan kita berusaha menjauhkan diri kita dari keburukan, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan para malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, ridan bima yasna', karena ridha, karena senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan ayat ini juga hadis ini juga menjelaskan bahwasanya para malaikat itu memiliki sayap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya para malaikat itu memiliki sayap. Uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat yang punya 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang banyak. Bahkan malaikat Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayap saja kalau dibentangkan, dibuka, kata Nabi SAW, saddal ufuq. Maka sayap itu akan menutupi ufuk barat sampai timur. Subhanallah, satu sayap. Satu sayap kalau dibentangkan menutupi dari ufuk barat sampai ufuk timur. Itu baru satu, gimana dengan 600? Nah, diantara para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala beri tugas kepada mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu,
Dan ketika mereka menemukan majelis ilmu, maka mereka membentangkan sayap mereka, menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka. Ridham bima yasna, karena para malaikat ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Dan bahwasannya orang yang alim, orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh yang di langit dan yang di bumi, oleh para penghuni langit dan para penghuni bumi, hingga ikan paus yang berada di lautan. Jadi semua makhluk mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard, bahwasanya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, kemudian hatta al-hitanu fil ma, hingga ikan paus yang berada di lautan, wan namlatu fi juhriha, hingga semut yang berada di dalam sarangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, semuanya mendoakan kebaikan untuk siapa? Muallimin nasil khaira, orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi orang-orang yang berilmu, dia didoakan kebaikan oleh malaikat, oleh manusia, dan bahkan binatang-binatang. Semuanya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Wa fadl al-alim 'ala al-'abidi ka fadl al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang banyak beribadah atau 'abid, kafadlil qamari ala sairil kawakib, bagaikan keutamaan bulan dan bintang-bintang. Bulan dan bintang, mana yang lebih terang cahayanya? Tentu bulan. Nah, bulan itu kata Nabi SAW itu orang alim, sedangkan bintang itu orang yang banyak beribadah. Kok bisa Ustadz yang banyak ibadah kalah dengan yang banyak berilmu? Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan orang yang banyak beribadah? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Nah, dari segi manfaat. Gimana manfaat? Iya, yang banyak ibadah manfaatnya untuk diri sendiri ya. Nah, ahsanta. Iya, karena orang yang banyak beribadah, ibadahnya kembali kepada dirinya sendiri. Ada orang yang sholat, ya pahalanya untuk dia. Enggak mungkin dia sholat pahalanya untuk tetangganya. Dia puasa pahalanya untuk temannya, enggak mungkin. Dan tidak ada dalam Islam seperti itu. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Pahalanya didapatkan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Beda halnya dengan orang yang berilmu. Ketika dia berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka manfaatnya tersebar luas. Misalnya ada satu ustadz, dia punya murid 100 orang, ya, berarti ada 100 orang yang ngambil manfaat dari satu orang ustadz. Kalau muridnya 1000, maka ada 1000 orang yang ngambil manfaat dari ustadz ini. Kalau dia ngajari mereka baca Quran, dia ngajari mereka sholat, dia ngajari mereka wudhu, kemudian murid-muridnya wudhu, sholat, baca Quran, maka gurunya itu juga dapat pahala. Ya, dia selalu dapat pahala karena dia punya andil, ya, di dalam membuat murid-muridnya sholat,
dia punya andil di dalam ya membuat murid-muridnya ya beramal soleh, maka dia selalu mendapatkan kebaikan, dia selalu mendapatkan pahala dari murid-muridnya. Makanya disebutkan di dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah ya. Kemudian yang kedua aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya seperti tadi, dia punya ilmu, diajarkan orang lain mengamalkan ilmu tersebut, maka dia pun mendapatkan pahalanya. Maka guru ya, khususnya guru agama, itu kedudukannya tinggi di dalam Islam. Ya apalagi kalau muridnya banyak. Ya, misalnya ada guru yang tidak punya anak. Kalau yang punya anak, ya ketika dia meninggal dia didoakan oleh anak-anaknya. Tapi kalau ada guru yang misalnya nggak punya anak, dia meninggal, dia masih punya murid yang mendoakannya. Masa sih dari 1000 murid semuanya ya anak-anak yang ya misalnya nggak soleh atau anak-anak yang durhaka? Pasti ada di antara 1-2 orang, 10-2 orang dari sekian ratus atau sekian ribu muridnya. Ya ada anak-anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk gurunya. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrathu dinara wala dirhama, dan bahwasannya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta. Nabi kita SAW ketika meninggal, apakah beliau meninggalkan harta yang banyak? Tidak ada. Bahkan saat beliau meninggal, baju perang beliau itu masih digadaikan di orang Yahudi supaya beliau dapat kurma. Jadi beliau tidak meninggalkan kemewahan, beliau tidak meninggalkan istana yang besar, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk keturunannya, tidak. Wa innama warrathu al-ilm, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang besar di dalam agama. Ya bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'ahu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu sekaligus dari seorang hamba. Dan ini sangat jarang. Artinya kalau ada yang dia pintar, dia banyak ilmunya, tiba-tiba bangun tidur lupa semua dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya ini kalaupun ada sangat-sangat jarang. Ya Allah tidak mengangkat ilmu dengan cara seperti itu, dengan cara orang dilupakan, tidak. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu, ya menghilangkan sebagian ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Ya dengan cara mewafatkan para ulama. Ya, misalnya dulu ada Syekh Albani ya. Ketika beliau meninggal, apa ada lagi orang yang seperti beliau? Gak ada. Atau misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Apa setelah beliau ada yang setelah mereka meninggal ada ulama seperti mereka? Jawabannya tidak ada. Ada ulama tapi kualitasnya di bawah ulama-ulama sebelumnya. Ya seperti yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Usulut Takhrij. Ya, beliau mengatakan di zaman dahulu orang-orang terdahulu itu tahu dengan hadis yang ada di dalam Kutubus Sittah sebagaimana seseorang hafal garis-garis yang ada pada tangannya. Ya antum kalau buka tangan seperti ini ada garis-garisnya ya.
Setiap orang tahu di tangannya ada garisnya, bentuknya seperti ini. Jadi di zaman dulu orang tahu hadis itu sama seperti seseorang yang tahu garis tangan yang ada pada tangannya. Jadi ketika disebutkan satu hadis, ya, hadis ini dia langsung tahu. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari bab ini atau kitab ini bab ini. Disebutkan satu hadis lagi dia tahu hadis ini ada di dalam ya, Sunan Abu Dawud, kitab ini bab ini. Jadi tahu. Tapi ketika berlalu waktu yang lama, ya, kemampuan hafalan manusia semakin menurun. Ya, kemampuan hafalan manusia semakin berkurang. Sehingga ketika disebutkan satu hadis, ya, dia nggak tahu hadis ini ada di mana. Apakah hadis ini ada di dalam Bukhari, ada di dalam Muslim, ada di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dia tidak tahu. Bahkan sampai dikasih tahu misalnya hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari, rawahu Bukhari misalnya, dia masih nggak tahu di Bukhari di bagian mananya, di kitab apa, di bab apa, hadis yang mana, dia nggak tahu. Maka kemudian muncul ilmu baru, ya, dalam ilmu hadis namanya usulut takhrij. Ya, bagaimana caranya mengetahui satu hadis. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menunjukkan bahwasannya kualitas keilmuan manusia dari masa ke masa itu semakin berkurang. Ya, semakin berkurang, semakin menurun. Ya. Kalau di zaman dulu hafal kutubus sittah itu hal yang biasa. Zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang hafal kutubus sittah itu sangat jarang. Ya, sangat jarang. Kalau Al-Quran, iya ya, dari zaman dulu sampai sekarang banyak. Tapi kalau kutubus sittah, ya 6 kitab hadis. Apalagi kalau kutub tis'ah, ya 9 kitab hadis, sangat jarang. Ya, dan ini semua menunjukkan bahwasanya kemampuan hafalan, kemampuan keilmuan manusia dari masa ke masa itu semakin berkurang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ketika nanti sudah tidak tersisa lagi para ulama, maka manusia atau orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin yang juhal. Mereka mengangkat tokoh-tokoh agama padahal sebenarnya dia jahil di dalam urusan agama. Dia bodoh di dalam urusan agama. Fasu'ilu, kemudian tokoh-tokoh agama ini ditanya oleh pengikutnya, ditanya oleh manusia tentang hukum-hukum yang ada di dalam agama. Fa'aftau bighairi ilmin, kemudian tokoh-tokoh agama ini berfatwa tanpa ilmu. Maka apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadallu wa adallu, maka mereka sendiri itu sesat dan mereka pun menyesatkan orang lain. Ya, mereka sendiri sesat dan kemudian mereka menyesatkan orang lain. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Ya, para ulama yang rabbani, para ulama yang berilmu, yang mengajak manusia kepada kebaikan, ya, ini merupakan cahaya bagi kehidupan manusia. Karena ketika mereka, ya, sudah diwafatkan oleh Allah, maka dipastikan manusia akan bertanya kepada orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak berilmu, yang kemudian berfatwa tanpa ilmu, maka mereka menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini kita mau bahas kitabnya, waktunya udah habis ya. Berapa menit lagi azan? 9 menit ya. Atau kita tanya jawab dulu ya. Iya, mungkin pertemuan pertama kita belum sempat bahas kitabnya. Insya Allah nanti di pertemuan kedua kita akan bahas. Ada waktu sisa 9 menit kita tanya jawab. Silahkan bagi antum yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang kurang jelas, kita tanya jawab.
Tafadhalu. Kalau yang ibu-ibu nanya gimana? Besok dikasih mic kali ya. Nah, ada pertanyaan? Iya, fadhal Ustaz. Saat ini mungkin nggak yang seperti itu? Kalau daerah Jawa rata-rata udah sampai di pelosok-pelosok ada ya, ada dakwah, ada orang yang ngajak kepada kebaikan. Mungkin kalau di daerah pedalaman Papua mungkin ya, yang masih primitif, yang tidak ada akses yang masuk ke mereka, tidak ada dai yang masuk ke mereka, kemudian mereka ya meyakini kepercayaan animisme, dinamisme misalnya, nyembah roh-roh atau nyembah pohon-pohon. Nah, apakah mereka ini berdosa atau tidak? Tentu mereka punya uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka seperti itu dan mereka meninggal karena tidak ada dai yang sampai ke mereka, tidak ada dakwah yang sampai ke mereka, maka tentu mereka punya uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kita kembalikan kepada Allah. Ya, apakah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka di neraka atau mengampuni dosa-dosa mereka? Ya, kita serahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Nah, yang jelas mereka punya uzur. Yang tidak punya uzur, kalau sudah sampai kepada mereka dakwah tapi mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau dia Muslim, ya dia Muslim, walaupun dia banyak dosa dan maksiat, maka ada harapan dia masuk surga. Ada harapan, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang Muslim yang meninggal di atas keimanan, tahtal masyiah, dia dibawa kehendak Allah. In syaa adzabahu wa in syaa ghafarahu. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni dosanya, dan Allah berkehendak, Allah ya mengazabnya di dalam neraka sesuai dengan dosanya. Yang jelas orang yang meninggal di atas keimanan, dia tidak akan kekal di neraka. Tapi kalau orang yang meninggal ya di luar keimanan karena belum sampai kepada mereka dakwah, ya fahum tahtal masyiah. Nah, karena mereka punya uzur di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan Ustaz. Mau bertanya satu waktu teman kan, dia bertanya, kenapa sih kita harus mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafi salaf saleh? Nah, bagaimana menjawab itu, dan apakah harus dengan pemahaman salaf saleh? nah, Karena memahami Quran dan hadis. nah, Insyaallah. nah. Baik, jawaban ini sebenarnya Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang dari kalangan muhajirin, ya, dan orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan muhajirin, dan orang-orang yang masuk Islam setelah mereka dari kalangan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyiapkan untuk mereka surga. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang mengikuti mereka? Orang-orang yang datang setelah mereka. Yang diikuti siapa? Yang diikuti
oleh mereka adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Kemudian disebutkan di hadis yang lain, hadis iftiraq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iftaraqal yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Kata Nabi SAW, 73 ini semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya, kecuali satu. Maka ditanyakan, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Nah, kata salaf secara bahasa itu artinya ya man taqaddama, ya orang-orang yang terdahulu, madha, orang-orang yang lalu. Dan kata ini itu dinisbatkan kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau al-qurun al-mufaddalah, ya orang-orang yang hidup di masa keemasan. Seperti juga disebutkan di hadis yang lain, ya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa ka'annama rafadha man baqi, kata rawi hadis. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka kata rawi hadis, fa ka'annama rafadha man baqi, seakan-akan beliau menolak yang setelahnya. Artinya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah orang terbaik dari umat ini, ya, orang terbaik dari umat ini. Maka dalam beragama yang kita ikuti siapa? Mereka. Yang kita ikuti para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang hidup di saat Al-Quran diturunkan. Maka mereka yang kita ikuti. Nah, mereka disebut dengan kaum salaf, orang-orang terdahulu. Dan kita yang mengikuti mereka itu disebut dengan salafi, pengikut kaum salaf. Nah, dan banyak para ulama menggunakan kata ini, kata salaf, untuk menyebut orang-orang terdahulu, maksudnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Berbeda dengan mazhab, ya. Kalau ini hukumnya wajib, semua orang harus mengikuti cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat, tidak ada pilihan yang lain. Tapi kalau bermadhab, wajib nggak? Bermadhab wajib nggak? Jawabannya nggak wajib. Bermadhab tidak wajib, karena kalau dikatakan wajib, kita tanya apa madhabnya Abu Bakar, apa madhabnya Umar. Ya, jadi bermadhab itu tidak wajib, tapi boleh bermadhab, karena madhab itu maksudnya cara, ya, cara di dalam memahami agama, atau cara di dalam memahami fiqih. Dan kalau dia nggak bermadhab, ya dengan 4 madhab, maka pasti dia mengikuti madhab gurunya. Dan kalau dibandingkan antara gurunya dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya tentu mereka lebih baik. Nah, jadi mengikuti manhaj salaf ini hukumnya wajib. Nah, baik, ada pertanyaan lagi, ini yang terakhir. Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa pede karena merasa selalu beramal soleh atau sebagainya di saat kita diserang rasa malas? Bagaimana caranya mengatasi rasa pede? Jadi dia pede, ya, karena sering beramal soleh. Nah, kalau dia merasa dia lebih baik dari orang lain, maka ini tidak boleh. Ya, kalau dia merasa dirinya banyak baca Quran, banyak sholat, banyak puasa, dan dia merasa bangga dengan dirinya, ujub dengan dirinya sendiri, bahkan dia menganggap dirinya lebih baik daripada saudara-saudaranya, maka tentu ini sifat yang tercela. Ya, sifat yang tercela. Ya, tapi kalau dia bersyukur kepada Allah karena dia bisa beramal soleh di saat orang lain sedang malas, dia bisa sholat malam di saat orang lain tertidur, dia bersyukur kepada Allah, dia bisa beramal soleh sementara yang lain tidak, maka ini tidak apa-apa.
Tapi kalau dia pede atau bahkan dia ujub dengan dirinya sendiri, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Apalagi kalau merasa dirinya paling baik dibandingkan orang lain. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.